معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa barakatina wa maulana Muhammad al-fa'iq li ma'ali ad-darajat wal maqamat wal rasul as-sabiq bi mayamin al-barakat wal karamat wal habib al-lahiq fi hiyazil khairat wal hasanat wa ala alihi wa sahabatihi afadilil makhluqat fil ardi was samawati ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang terakhir dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan khususnya jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menjaga takwa kepada Allah, karena iman merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan dunia seorang mukmin. Bagaimanapun pangkat jabatan, kekayaan, ilmu dan juga popularitas serta apapun yang dianugerahkan oleh Allah ke muka bumi ini kepada diri kita, akan tetapi akan membawa kita kepada su'ul khatimah, maka sungguh anugerah tersebut sia-sia di alam akhirat kelak. Akan tetapi yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana anugerah yang Allah anugerahkan kepada diri kita, menambah iman kita dan menambah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada alam akhirat kelak. Maka salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan iman kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang biasa disampaikan oleh para ulama kita, yaitu imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah dan perintah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sisi lain juga berusaha untuk ijtinabun nawahi, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari atau waktu-waktu yang terakhir pada bulan Sya'ban, sembari menunggu pengumuman dari Kementerian Agama, karena sekelas ulama senior dan juga internasional seperti Syekh Yasin Al-Fadani, beliau sendiri pun menunggu ke pengumuman dari seorang
seorang pemerintah, seorang amir atas masuknya yang namanya bulan suci Ramadan. Maka di waktu-waktu yang terakhir ini kita masih di dalam bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bermunajat kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita masih di dalam keberkahan tersebut, dan yang kita minta yaitu Allah anugerahkan kepada kita keberkahan di waktu-waktu yang terakhir dari bulan Sya'ban, dengan cara kita menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan kita melalui lisan kita, melalui cara pandang kita, melalui hati kita, sehingga semuanya adalah menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara amal saleh yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berarti kita dalam beberapa waktu lagi atau dalam beberapa jam lagi akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama kita mentafsirkan bahwa permulaan ayat dari tentang puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan memang ayat ini turun pada bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang menjadi perhatian dari ulama kita adalah ayat ini termasuk ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga tafsir dari para ulama kita menyatakan bahwa kebesaran atau kedalaman iman seseorang akan sangat mempengaruhi bagaimana puasa yang akan dilaluinya dalam sebulanan kelak, sehingga iman kita akan mempengaruhi bagaimana kualitas iman, kualitas puasa kita dalam satu bulan kelak. Kalau iman kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa, maka akan kita dapati puasa kita pun akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita dapati iman kita adalah iman yang dalam keadaan rendah, maka akan didapati puasa kita pun kualitasnya adalah kualitas yang rendah. Sehingga wajar kita dapati para ulama kita, orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa, ketika menyambut Ramadan sebagaimana kualitas iman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian adalah sebagian dari iman. Maka kita mendapati ulama-ulama kita ketika menyambut bulan suci Ramadan, mereka membersihkan apapun yang ada pada diri mereka. Mereka bermandi dalam keadaan mandi suci yang luar biasa. Mereka memakai pakaian yang putih yang luar biasa. Mereka memiliki fasilitas untuk berminyak wangi yang luar biasa, dan mereka memiliki fasilitas rumah dan sebagainya. Mereka bersihkan sedemikian rupa, dan tidak lupa pula mereka berusaha untuk menjaga kesucian batin mereka. Kenapa? Karena yang namanya iman itu bisa dilihat daripada kesucian apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah sebagian daripada iman. Bahkan Rasulullah juga menyatakan, la imana man la amanatalah, tidak sempurna iman seseorang jika seseorang mempunyai amanah yang cacat. Maka jikalau amanah kita kepada diri kita sendiri, atau amanah kita kepada diri orang lain, atau amanah kita kepada masyarakat atau rakyat cacat, maka tanda iman kita dalam keadaan yang rendah. Maka perbaikilah iman tersebut. Sehingga wajar ketika kita dapati para ulama kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka berusaha untuk menyelesaikan urusan sesama umat manusia, terlebih khusus urusan kepada istri mereka, terlebih khusus urusan kepada anak mereka. Sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan, seakan-akan memasuki hari raya yang khusus, bukan hari raya Idul Fitri, akan tetapi hari raya Ramadan. Maka fa ibadallah, perhatikanlah kita
kita pada malam 1 pertama Ramadan, pada malam pertama Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat yang begitu luas pada malam pertama Ramadan. Maka sebagian amaliyah ulama kita selain membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, juga mereka menghiasi malam tersebut dengan niat-niat yang salehah, dengan pandangan-pandangan yang salehah. Tidak lupa pula hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dijaga sebegidemikian rupa sehingga mereka termasuk orang yang mendapatkan curahan rahmat yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita di dalam diri kita, dalam keluarga kita, iman yang luar biasa sehingga kita bisa memuliakan tamu yang mulia itu bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita lulus dari bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan takwa yang kuat, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celakalah orang yang ketika masuk dalam bulan suci Ramadan sampai Ramadan selesai akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi mengatakan celaka berarti berapa dan betapa banyaknya rahmat Allah yang Allah turunkan kepada bulan suci Ramadan melalui bulan suci Ramadan, akan tetapi kita tidak mendapatkannya. Maka wajar jika seorang Nabi besar Muhammad yang mempunyai kasih sayang luar biasa mengatakan celaka. Mudah-mudahan Allah rahmati kehidupan dunia akhirat kita. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ya ibadallah ittaqullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا الأئمة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا كمال المتابعة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله